Mulai Mbak ya. Selamat sore Bu Linan. Sore Pak Idam. Hari ini kita akan diskusi terkait pengawasan kepatuhan wajib pajak. Aturan yang mungkin jadi acuan nanti PMK 111 2025. Saya ingin menggali lebih dalam terkait pengalaman Ibu terkait ketika melaksanakan PMK 111 2025. Sebelumnya mungkin silakan perkenalkan diri, nama, jabatan, seksi apa di kantor apa, dan sudah berapa lama menjadi AR. Silakan. Terima kasih Pak Idam atas kesempatannya. Izin menyampaikan nama saya Linan Sitana Krise. Jabatan saya sebagai account representatif di seksi pengawasan 3 di kantor pajak Pratama Jakarta Tebet dan sudah menjadi AR selama 2,5 tahun sejak 2024. Selanjutnya kan ada SN05 terus kemarin menggantikan PMK 111 2025. Menurut pengalaman Ibu atau cara memahami PMK itu terkait pengawasan kepatuhan wajib pajak itu apa? Sepemahaman Ibu. Terkait PMK 11 tahun 2025 itu memang dia menggantikan SE05 2002 karena memang dia mengakomodir adanya aplikasi terkait Cortex, jadi memang perlu dibuat aturan terbaru terkait itu. Intinya pengawasan kepatuhan wajib pajak itu memang kegiatan yang perlu dilaksanakan oleh AR salah satunya untuk membina ya dan untuk edukasi juga kepada wajib pajak terkait kewajiban perpajakannya yang akan belum maupun sudah dilaksanakan oleh wajib pajak, yang intinya adalah untuk menciptakan tax compliance gitu, meningkatkan kepatuhan pajak itu sih Pak. Apakah ada kriteria wajib pajak apa yang diawasi di PMK itu? Di PMK tersebut, ya. Jadi kalau di PMK 11 itu dia memang membagi menjadi 3 kategori untuk pengawasan wajib pajaknya. Itu mungkin yang melengkapi ya SN05 2022 lebih fokus ke pengawasan wajib pajak yang terdaftar, belum terdaftar, dan wilayah ya, pengawasan kewilayahan. Mungkin secara penjelasan lebih lanjut terkait wajib pajak itu apa kira-kira? Kalau yang pertama wajib pajak terdaftar ya, sebenarnya kalau dari aturannya saya belum yang terkait spesifik banget nih Pak, wajib pajak terdaftar itu seperti apa. Cuman kalau untuk pengawasan wajib pajak terdaftar itu kan berarti kita lihat dari kepatuhan pembayaran dia, pelaporan dia gitu, seperti itu sih Pak. Karena kan dia sudah terdaftar ya, jadi harusnya sudah ada pembayaran dan pelaporan SPT-nya kayak gitu Pak. Kemudian terkait pengawasan wajib pajak belum terdaftar itu kalau apa maksudnya? Kalau sepemahaman saya sih kalau belum terdaftar itu berarti kalau di kita kan biasanya dia sebagai target ekstensifikasi ya. Jadi ada beberapa wajib pajak yang mungkin potensial dia ada data income atau data pembelian gitu, tapi dia belum terdaftar NPWP-nya gitu. Oleh karena itu kita harus membuat surat himbauan, atau mungkin yang kalau di kantor pos 1 sering ada turun terkait DPE atau daftar protes ekstensifikasi ya, atau DSE, yang nantinya kita akan terbitkan SP2 DKE-nya gitu agar wajib pajak tersebut mendaftar NPWP gitu. Selanjutnya yang terkait pengawasan wilayah itu menurut pemahaman Ibu seperti apa? Pengawasan wilayah sepemahaman saya mungkin lebih ke kegiatan pengumpulan data sih Pak, kayak KPD gitu. Jadi idealnya kita AR ini memang kan sebenarnya jiwanya wilayah ya, jadi kita harus tahu wilayah kita, wajib pajak yang di wilayah kita apa, terus kita harus lihat barangkali ada unsur-unsur yang belum kita rekam, maksudnya di sistem DJP kita. Mungkin ada kayak biasanya kalau kita keliling ada kegiatan membangun sendiri, ada KMS, atau mungkin ada toko-toko tapi kita belum ada NPWP-nya juga, jadi kan itu kita bisa masukkan juga tuh sebagai data KPD. Intinya ya di wilayah kita apakah dia ada unsur-unsur nilai ekonomi gitu yang bisa dimasukkan ke sistem perpajak. Berarti Ibu pegang
wajib pajak kewilayahan ya. Betul. Itu lokasinya berdasarkan apa, Bu? Lokasinya berdasarkan, kalau kita dibagi berdasarkan wilayah ya Pak. Kalau saya di wilayah Kecamatan Tebet Barat, Kecamatan Tebet, Kelurahan Tebet Barat, RW 3 dan 4. Oh, 2 RW ya? Iya, 2 RW. Oke. Selanjutnya ada yang ada pendapat ya terkait sales assessment nih. Nah, di situ sales assessment mungkin cocok untuk kondisi di Indonesia ya, karena dengan jumlah wajib pajak yang banyak, terus petugas pajaknya terbatas. Namun di situ ada yang berpendapat itu akan memunculkan masalah kepatuhan. Ketika sales assessment kan berarti wajib pajak menghitung, melapor, menyetor sendiri. Nah, di situ akan timbul banyak ketidakjujuran. Itu menurut pendapat Ibu seperti bagaimana? Kalau menurut pendapat saya self assessment itu memang wajib pajak memperhitungkan nyetor dan melaporkan sendiri kewajiban perpajakannya, dan mungkin itu memang lebih cocok dengan kondisi Indonesia saat ini Pak, karena untuk petugas pajak sendiri itu memang jumlahnya sangat tidak sebanding dengan wajib pajak yang ada. Jadi kalau kita mau terapkan official assessment sepertinya agak sulit penerapannya karena memang keterbatasan sumber daya. Dan kalau misalnya terkait ketidakpatuhan, menurut saya mungkin spiritnya jadi kita itu lebih ke compliance ya Pak ya. Jadi kita membebaskan dulu wajib pajak mengakui seperti apa. Jadi dari awal kita membuka ranah kepada wajib pajak untuk melaporkan perpajakannya seperti apa gitu. Dan dari situ mungkin kita bisa lebih tahu prioritas, karena kan kita kan jumlahnya sedikit, jadi kita tahu prioritas wajib pajak mana yang perlu kita klarifikasi seperti itu. Walaupun misalnya memang terkait ketidakpatuhan mungkin iya, tapi secara official assessment pun kita petugasnya terbatas dan datanya belum tentu didukung banget gitu loh Pak. Kayak misalnya yang tahu kewajiban pajak atau harta wajib pajak itu kan wajib pajaknya sendiri. Jadi kalau misalnya nanti kita official assessment, mungkin bisa jadi juga ada banyak data-data wajib pajak yang nggak tertangkap di sistem. Jadi kita menetapkan hitungannya pun bisa jadi sebenarnya nggak pas juga gitu loh. Makanya ya kecuali memang kita SDM-nya dan datanya memang sudah bagus semua gitu, mungkin oke official. Tapi sih menurut saya sih saat ini lebih cocok self assessment sih Pak. Dan karena kan sekarang juga mungkin udah ada Cortex juga ya. Jadi terkait data bupot atau data rekening sih seharusnya bisa lebih terawasi juga lah oleh kita gitu sih. Oh, berarti potensi itu ya ada. Ada ketidakpatuhan pasti ada sih. Tapi karena mungkin sekarang ada Cortex itu mungkin membantu untuk mengatasi itu pengawasannya. Iya, betul. Oke, selanjutnya bagaimana Ibu memilih atau apa ya kriteria wajib pajak seperti apa yang nanti akan menjadi fokus ke pengawasan kepatuhan? Yaitu caranya gimana atau cara memilih sampai yakin ini wajib pajaknya memang nggak patuh nih, perlu pengawasan. Sebenarnya kalau untuk misalnya di pengawasan wajib pajak yang terdaftar dulu yang terkait DPP, kita kan AR memang lebih sering fokusnya ke DPP SP2DK gitu ya Pak ya. Nah kalau DPP itu biasanya memang kita prosedurnya turun dari pusat, di situ sudah ada prioritasnya, WP-nya apa saja, dan juga ada datanya, data pemicu, data penguji itu sudah di Aproweb, lalu ada potensinya berapa. Nah yang data turun dari kantor pusat itu kita lihat dulu satu-satu, kira-kira data pemicu pengujinya di Aproweb seperti apa, kita cek pelaporannya bagaimana, kita lihat pembayarannya bagaimana. Jika memang sesuai data tersebut pembayarannya dan pelaporannya memang belum sesuai, itu bisa jadi indikasi WP tidak patuh dan itu memang perlu kita klarifikasi. Namun ada kadang-kalanya juga ada data sudah turun dari pusat, data pemicu pengujinya misalnya, itu kan indikator yang paling awal yang bisa kita lihat ya Pak ya untuk memilih DPP. Ternyata misalnya sudah ada pembayaran tapi hanya belum dilapor gitu kan. Nah itu kan sebenarnya mungkin kita bisa lebih fokus, itu jadi belum terlalu prioritas banget untuk diawasi. Itu mungkin kita bisa himbauan aja, surat biasa gitu kan, atau by WhatsApp untuk melaporkan. Jadi kita bisa cek dulu kebenaran pembayaran pelaporan, ya intinya itu, pembayaran dan pelaporan jika emang belum sesuai,
atau misalnya ada data rekening yang belum dilaporkan gitu ya, itu yang menjadi kriteria WP yang perlu diawasi. Seperti ada data-data tertentu ya. Iya, ada data-data tertentu. Tadi ada data pemicu, Dan data penguji. Iya. Apakah termasuk pencarian data sendiri atau kayak semacam Ya, laporan keuangan gitu mungkin? betul. Selain data pemicu penguji, sebenarnya kita itu kan hanya indikator awal ya Pak ya. Misal pemicu pengujinya udah oke, tapi saya tetap lihat juga laporan keuangannya gitu. Apakah mungkin ada akun-akun pendapatan di laporan keuangan ada di SPT nggak dimasukkan, atau biaya-biaya yang mungkin ada di laporan keuangan tapi kewajiban output biayanya belum ada gitu kan. Mungkin bisa saya jadikan indikator ada yang perlu diklarifikasi ke wajib pajak atau ketidakpatuhan. Pun selain dari laporan keuangan, kita bisa juga lihat dari media sosial ada informasi terkait, misalnya ada wajib pajak penghasilannya diakuinya di SPT 0 tapi ternyata dia ada LinkedIn-nya, mungkin dia kerja di tahun ini sebagai ini kan, ketahuan tuh dia jadinya gitu kan. Berarti ada penghasilan yang belum dilaporkan gitu. Dari data media sosial pun kita bisa tahu sih Pak. Dari situ sampai kesimpulannya bahwa wajib pajak ini memang tidak patuh. Tidak patuh. Untuk selanjutnya kalau setelah tadi disimpulkan wajib pajak itu patuh, tindakan selanjutnya apa? Kalau patuh. Kalau tidak patuh. Kalau tidak patuh. Ya jadi misalnya disimpulkan tidak patuh, berarti di DBP itu kita approve. Kalau misalnya dari pusat sudah ada daftarnya, berarti kita setujui untuk kita terbitkan SP2DK. Tadi disebutkan SP2DK nih. SP2DK itu apa sih sebenarnya, dan apa ya? Apakah itu cuma surat atau apa, di situ isinya apa? SP2DK itu kan surat permintaan data atau keterangan ya, seperti itu. Jadi intinya kita ada data nih yang kita punya, yang sistem pajak punya, kita klarifikasi dulu ke wajib pajak sistemnya. Itu apakah benar atau tidak gitu. Jika memang misalnya benar dan perlu ada pelaporan dan pembayaran pajak, maka kita akan meminta WP untuk memenuhi kewajibannya sebagai bentuk kepatuhan dia terhadap perpajakan untuk membayar dan melaporkan. Tujuannya itu adalah untuk pertama kepatuhan wajib pajak ya, dan memang ketika bisa saja wajib pajak itu tidak tahu, memang tidak tahu kan, ada kondisi dia tidak tahu, ada yang mungkin tahu tapi tidak mau gitu kan, ada misalnya tahu mau tapi nggak punya uang gitu untuk membayarnya kan, kondisinya macam-macam ya Pak. Jadi SP2DK itu sih sebenarnya maknanya lebih dari surat ya menurut saya ya. Jadi itu memang bagian dari usaha kita dari DJP untuk menginfokan ke wajib pajak ini loh, menginformasikan, mengedukasi ini sebenarnya Pak terkait ketentuan aturan perpajakan. Jadi monggo kita diskusi bagaimana gitu, dan dimohon untuk wajib pajak bisa mengikuti ketentuan pajak tersebut seperti itu. Dan itu juga agar wajib pajak untuk tahun-tahun ke depannya bisa paham terkait aturannya seperti apa, aturan perpajakan. Setelah tersampaikan SP2DK itu, selanjutnya kegiatan apa Bu yang Ibu lakukan? Setelah tersampaikan SP2DK, SP2DK itu kan bisa dikirim langsung gitu kan Pak ya, bisa dikirim, bisa disampaikan langsung, atau saya biasanya selain saya kirim, saya by WA juga ke wajib pajaknya jika memang ada nomornya di sistem. Saya email juga, jadi memang cara tercepat lah saya pakai semua cara agar surat tersebut sampai ke wajib pajak dengan saluran-saluran yang memang diperbolehkan sesuai PMK 111/2025. Karena kan memang ada jangka waktunya juga sebenarnya Pak ya di SPK Pamesari. Nah misalnya setelah surat itu terkirim, berarti kan kita harus ada pembahasan. Sama wajib pajak ya. Bisa undangan pembahasan dulu atau janjian sama wajib pajak dulu lewat WhatsApp, nanti baru kita adakan pembahasan dan kita tuangkan di berita acara pembahasan BAP2DK. Di pembahasan berarti satu arah atau gimana Bu di situ? Kalau pembahasan sih saya biasanya untuk wajib pajak datang ke kantor aja saya sudah appreciate banget ya Pak ya, karena kan wajib pajak sudah meluangkan waktunya, dan ini mungkin terkait pajak, wajib pajak itu asumsinya udah kayak mau mengeluarkan uang atau apa gitu, jadi ya kita apresiasi dulu lah kedatangan wajib pajak ya. Nah terus setelah itu mungkin kita ngobrol-ngobrol sebentar, baru kita masuk lah ke poin inti SP2DK-nya, dan itu memang sifatnya karena sesuai namanya klarifikasi ya, jadi itu dua arah menurut saya. Jadi kita klarifikasi poin-poin ini apa,
lalu wajib pajak menjawab seperti apa gitu. Berarti ada ruang diskusi ya? Ada ruang diskusi. Ya. Sampai mungkin ada perdebatan juga. Sampai hasilnya itu apa? Apakah WP mau atau tidak gitu kan? Kalau kita waktu diskusi itu tujuannya kan WP mau Pak, tapi kan memang kebanyakan WP yang memang mungkin belum paham aturannya, dia biasanya menolak, denial dulu, apalagi mungkin ketika temuannya tuh jumlahnya nominalnya cukup besar. Tapi ketika misalnya kita sudah sampaikan aturannya dan memang dasarnya itu sudah kuat, sudah firm, mungkin awalnya menolak tapi lama-lama mungkin ya kita himbau, kita baik-baik caranya, karena kan kita masih dalam pengawasan ya Pak ya. Ada wajib pajak, ada sebagian besar wajib pajak mau kalau misalnya memang dia ada konsultan keuangan bisa mencicil tadi kan, atau misalnya ada wajib pajak yang belum mau, tapi kalau misalnya wajib pajak tidak mau dan itu misalnya SPDK-nya terkait data konkret, ya mau tidak mau kita akan usulkan ke tahap berikutnya. Tadi kan ada, kalau secara ideal kan wajib pajak oke ya kan? Iya. Setuju. Apakah ada wajib pajak yang memang tidak tidak kooperatif, itu cara cara menyelesaikan seperti apa nih? Tidak atau ada strategi apa? Iya. Kalau wajib pajak kooperatif itu harapan semua AR ya Pak ya. Nah, kalau wajib pajak tidak kooperatif ini ada yang mungkin tidak kooperatif yang setengah-setengah. Jadi misalnya, oh saya mau segitu tapi mungkin tidak dalam tahun ini gitu. Itu kan mungkin ya kita masih bisa, oh ya tidak apa-apa gitu. Mungkin untuk nominalnya sama karena emang sesuai aturan nominalnya seperti itu, tapi mungkin kita bisa cicil selama, kalau syukur-syukur bisa tahun ini selesai, tapi kalau untuk lewat tahun juga nggak apa-apa selama mungkin ya belum sampai daluarsa. Tapi kan kita juga melihat kondisi keuangan wajib pajak Pak. Tapi kalau misalnya saya juga ada wajib pajak yang memang benar-benar tidak mau sama sekali, dan memang ketika kita sudah tidak bisa di pengawasan, sudah tidak ketemu titik temunya sama wajib pajak, namun dasar kita kuat, ya akhirnya saya usulkan pemeriksaan. Gitu. Sebenarnya jadi tidak kooperatif, berarti di situ memang udah ada wajib pajak kayak marah-marah gitu ya? Wajib pajak ya, ada yang bentuknya, ada yang marah, ada yang wajib pajak yang mengabaikan. Jadi ketika di follow up nggak respon, nggak balas gitu, mungkin menyampaikannya, ya saya tahu aturannya tapi saya nggak ada uangnya, saya tahu kayak gitu-gitu. Tapi kan bagaimana, kita kan mungkin kita juga bisa ngelihat wajib pajak mana yang benar-benar ada komitmennya atau yang enggak gitu. Sebenarnya kalau misalnya memang tidak komitmen, ya saya usulkan pemeriksaan agar wajib pajak pun juga mungkin mengetahui proses kita seperti apa gitu. Sebenarnya alasan-alasan wajib pajak tadi tidak kooperatif, tidak memindahkan, itu alasan dibalik itu apa sebenarnya? Apakah mereka... Sepertinya mereka memang terkait uang ya Pak ya, kalau menurut saya sih. Lebih ke kondisi operasional ekonomi mereka saat ini gitu. Kebanyakan yang kondisi ekonominya sedang turun, karena apa? Kadang kadang SPDK itu turun untuk tahun-tahun pajak lampau, di saat mereka sedang berjaya, terus kita tagih sekarang di saat mereka sedang turun. Jadi kan kondisi ekonominya juga sedang kurang ya Pak ya. Ada banyak wajib pajak yang bilang, kadang juga tidak kooperatif selain kondisi ekonomi, data. Kadang kalau udah tahun lampau, datanya hilang, staffnya sudah berubah, datanya nggak tahu disimpan di mana, kayak gitu-gitu kan Pak. Itu yang jadi bikin mereka bingung mau memulai dari mana menjawabnya, karena datanya aja nggak ada gitu. Ya, kondisi keuangan, data, dan memang tidak mengerti sepenuhnya terkait aturan perpajakan, kayak gitu sih. Tapi tetap dalam konseling itu dicarikan solusi yang terbaik lah ya. Betul, dicarikan solusi yang terbaik karena ini masih di tahap pengawasan ya, yang win-win solution lah sama wajib pajak. Sesuai aturan betul. Nah, kemudian terkait kan di PMK 111 dan SE05 juga ada jangka waktu nih. Iya. Bagaimana pelaksanaannya nih di lapangan nih? Apakah seketat ya sudah, kalau melewati ya sudah, atau gimana? Kalau pengalaman Ibu pengalaman saya nih Pak, karena DPP kita masih tahun 2025 ke bawah, 2024 yang itu masih pakai APROEP sesuai aturan, memang ada 14 hari. Oke. Itu apa?
Untuk SP2DK ya, jadi WP harus menangkapi 14 hari kalender atau kerja. 14 hari itu kalender ya, 14 hari kalender setelah SP2DK. 14 hari kalender. Idealnya seperti itu, tapi memang pada faktanya pelaksanaan di lapangan itu hampir semuanya lewat dari 14 hari. Karena apa? Karena kadang kalau misalnya di data WP-nya masih aktif, masih bisa dihubungi by WhatsApp, itu masih oke gitu kan Pak. Nah, tapi kalau misalnya WP-nya sudah pindah, sudah nggak tahu kemana gitu, suratnya juga nggak nyampe gitu kan, nah itu kan bagaimana WP mau menanggapi, suratnya aja nggak sampai ke wajib pajaknya. Jadi pada faktanya lebih dari itu, tapi kita sebagai akhir kita usahakan di sebulan 2 bulan mungkin kita coba usahakan agar WP bisa menanggapi dan menyelesaikannya. Kemudian ada juga jangka waktu untuk menutup ya, menutup LHP2DK nih. Itu di lapangan seperti apa? Jangka waktu menutup LHP2DK Kan ada 60 hari 60 hari ya, plus 30 plus 30 ya. Iya. Jangka waktu, jadi ada beberapa yang sebenarnya kan paling bagus tuh mungkin yang 60 hari ya Pak ya. 60 hari itu bagus setelah SP2DK, 60 hari kemudian udah tutup LHP2DK. Nah itu kalau misalnya wajib pajak kooperatif bisa. Waktu tahun-tahun apalagi dulu mungkin ketika memang itu juga direalisasikan dalam bentuk IKU waktu tahun sebelumnya, itu memang kita SP2DK-nya mungkin yang kita terbitkan agar kita aturlah waktu terbitnya agar bisa mencapai yang 60 hari LHP2DK. Tapi ketika wajib pajaknya kooperatif itu bisa Pak. LHP2DK 60 hari, saya bisa ada beberapa wajib pajak seperti itu. Lagi kooperatif dan dia kooperatif dan dia memang ada dananya gitu. Tapi kalau lewat dari situ kan 90 hari gitu ya Pak ya. Cuman ketika sudah lewat 60, sudah lewat 90, apalagi yang WP mencicil itu kan kita nggak bisa saklek harus 60 hari 90 hari gitu kan. Nyicil itu kan kadang WP-nya juga bisa sampai lewat tahun ya. Tapi memang ada opsi misalnya kita tutup dulu LHP2DK, nanti angsurannya baru kita masukkan ke pengawasan gitu. Jadi memang ada kondisi-kondisi tertentu ya, yang bisa melewati jangka waktu tersebut ya, paling ngangsur-ngangsur tadi itu. Kemudian yang terakhir terkait Kortek nih. Kortek kan sebagai sarana pengawasan nih. Iya. Pengalaman Ibu bagaimana penggunaan Kortek dalam pengawasan kepatuhan, mungkin tahun pajaknya 2025 yang baru. Apakah sesuai aturan sekali atau kan sudah sistem nih by system? Iya, by system. Cortex 2025 maksudnya sih Cortex itu walaupun awalnya agak perlu penyesuaian banyak ya, karena kan kita baru aplikasinya baru running di 2025 dan langsung sekaligus diterapkan. Cortex ini ada banyak plusnya tapi ada beberapa minusnya Pak. Mungkin kalau dari kayak minusnya itu terkait yang paling dekat ini SPT lah, SPT tahunan 2025. Itu banyak wajib pajak yang kan baru pertama kali menggunakan Cortex untuk lapor SPT, tapi yang sebenarnya agak sulit itu ketika wajib pajak menggunakan norma. Jadi si norma ini kalau sebenarnya aturannya sudah dari dulu, norma itu harus dilaporkan 3 bulan pertama tahun pajak. Nah, tapi waktu itu sebelum ada Cortex kita bisa lapor-lapor aja kan ya Pak ya. Dengan wajib pajak bisa lapor menggunakan norma walaupun dia tidak menyampaikan norma karena belum pakai Cortex. Sekarang ketika sudah pakai Cortex, norma ini kan ngunci. Jadi dia harus ngelaporin norma dulu di awal tahun pajak. Misalnya 2025 berarti dia harus udah lapor di Maret 2025 gitu kan. Untuk SPT 2025 yang disampaikan nanti di 2026. Nah, masalahnya tuh wajib pajak sudah mau lapor nih di Cortex. Terus dia harusnya pakai NPPN. Tapi ternyata nggak bisa karena jangka waktu normanya sudah terlewati. Akhirnya kan berarti dia nggak bisa pakai 50%, harus pakai total. Dan sudah gitu harus pakai pembukuan. Wajib pajaknya kesulitan ketika dia harus menyajikan laporan keuangan. Orang pribadi bagaimana cara menyajikan laporan laba rugi dan neraca. Sekarang kalau misalnya kita pakai pembukuan, tahun depan udah nggak boleh normal lagi. Nah itu sebenarnya itu agak-agak
memang bagus itu, maksudnya dia kan sesuai aturan nih, tapi kan kayak agak saklek menurut saya. Sesuai aturan harus maju norma dulu baru boleh 50% gitu kan, tapi itu agak saklek dan agak menyusahkan wajib pajak yang udah mau patuh. Menurut saya sih untuk tahun-tahun pertama ini coba dikasih relaksasi dulu. Jadi kalau misalnya jangan dikunci langsung gitu, nanti misalnya udah 2025, 2026 ketika semua sudah tersosialisasi dengan baik, taruhlah kasih waktu 2 tahun lah gitu kan sampai tahun ini. Nanti setelah itu barulah bisa dikunci tuh normanya. Jadi WP juga nggak terkaget-kaget, dan kita kan AR juga agak susah Pak ketika kita tanya laporan keuangan seperti apa yang harus dikasih, kan kita juga agak susah juga gitu Pak jawabnya. Terus kalau misalnya kalau SP tahunan mungkin terkait itu, dan bisa meningkatkan kepatuhan karena kan sekarang bukti potong udah langsung masuk semua ya Pak. Jadi kalau kemarin kan wajib pajak bilangnya, oh saya belum bisa lapor semua karena saya belum dapat bukti potong dari pemberi kerja ini, tapi kan sekarang udah masuk semua ke sistem. Jadi seharusnya sih udah terlapor tuh. Tidak ada alasan berarti ya. Iya, kecuali wajib pajaknya mau. Karena kan ketika bukti potong dilapor semua kan mungkin ada kurang bayar nih Pak, ya mungkin wajib pajaknya bisa, sebenarnya itu kan bisa di-delete juga tuh Pak. Iya, kayak gitu. Terus kalau konteksnya, tapi itu mungkin terkait kepatuhan ya Pak, yang pengalaman saya. Tapi kalau misalnya terkait SP2DK, nah saya kemarin sempat dengar juga kalau SP2DK di Kortex itu kan dia lebih rigid ya. Nanti untuk tahun pajak 2025 dia bisa bilang ketika misalnya kita kasih potensi, misalnya 100, 50 sudah dibayar, sudah bisa close, 50-nya lagi itu yang tidak dibayar itu bisa usul pemeriksaan. Jadi si dalam Kortex itu nanti di 2025 dia katanya bisa ada 2 simpulan, bisa dalam pengawasan dan bisa ada pemeriksaan. Nah saya pilihannya itu. Jadi bisa ada, kalau kita kan biasanya sebelumnya kan uprep cuma 1 simpulan tuh, dalam pengawasan bersama gitu kan. Oh ini katanya dia bisa 2 simpulan sehingga saya, nah itu sebenarnya saya agak bingung sih sebagai AR. Kalau misalnya 2 simpulan, saya tapi belum tahu pastinya sih Pak ya, di Kortex mungkin harus diperjelas lagi dia itu apakah ada jangka waktunya agar itu dianggap tidak selesai. Kalau yang 2025 kemarin itu kan sampai akhir 2025 nggak dibayar harus di close, jadinya kan ya udah kalau nggak dibayar berarti kan close tanpa realisasi gitu. Nah saya nggak tahu nih kalau di Uprep itu di Kortex itu apakah dia by system udah nge-close gitu misalnya jangka waktunya. Misalnya beberapa hari setelah SP2DK nanti yang potensi yang belum dibayar itu langsung usulan pemeriksaan otomatis itu kan, ya itu yang saya nggak tahu sih Pak. Itu kayaknya sih harusnya lebih dibuat fleksibel lagi ya, jadi jangan terlalu saklek sama aturan-aturan yang ada, karena kan kondisi rata di lapangan nggak seideal itu. Yang terakhir mungkin menurut Bu Lina, pengawasan kepatuhan wajib pajak yang berhasil itu yang seperti apa? Yang berhasil itu berhasil menambah penerimaan ke DJP dan berhasil membuat wajib pajak sadar akan kewajiban perpajakan dia untuk kedepannya. Jadi tidak hanya selesai di tahun ini saja, tapi di tahun-tahun setelahnya. Oke. Saya rasa cukup Bu Lina. Terima kasih atas waktunya. Sama-sama Pak Idam. Semoga bermanfaat untuk kita semua ya. Amin amin ya Allah. Sekali lagi terima kasih. Iya. Izin nanti tak ini ya sebagai bukti. Boleh Pak. Dokumen. Udah kan Pak? Hah? Udah kan? Udah. Udah.